Shalom, salam sadis, salam sabar. Ketemu lagi. Hari ini udah hari Kamis ya. Kamis hari ini tanggal 10. Eh, jadi sementara BTC di hari ini di 44 200 300 turun lagi ke 43 700 600 800 balik lagi ke 44, jadi di kisaran gitu sambil dia nunggu mungkin malam ini ya. Malam ini penting loh, ini banyak yang nunggu ini gimana dia punya ini BTC malam ini, gimana nanti pengumuman CPI-nya ya. Nah, inilah yang kita tunggu, itu sangat pengaruh ke harga BTC karena ini CPI Consumer Price Index ya. Jadi itu inflasi seberapa tinggi. Nah, kalau lihat berita tadi pagi saya lihat Cointelegraph itu itu uh, juga katanya di kisaran 7,2 ya atau 7,3 gitu ya. CNBC juga kisaran begitu. CNBC mereka perkirakan Januari ini di kisaran 7,2 gitu ya. Jadi lebih kurang yang beberapa media ada yang 7,2, ada yang 7,3 ya. Tapi sebenarnya kalau saya lihat interview itu pakar apa tuh saya lupa, sebenarnya kalau menurut dia seharusnya Januari ini di 8 itu. Makanya agak hati-hati kalau 8. Cuma ya inilah, nggak tahu lah apakah nanti juga dimanipulasi data ya kan, nggak terlalu di ini, tiba-tiba aja nanti Maret langsung di taper ya. Lihatlah gimana ini ya, banyak datanya sebenarnya nggak jelas juga itu. Jadi kita lihat aja pengumuman hari ini ya kan, itu sangat pengaruh kali. Terus kita lihat berita, lihat, nah ini coba lihat ya, waktu kemarin itu minggu-minggu lalu itu waktu mau dia buang ya kan, India larang kripto ya kan, India tax gimana, Rusia ya kan, bank sentral tiba-tiba hari ini apa, mau cepat mau dibuat regulasi undang-undangnya, kita terima, kita begini gitu. Nah saya bilang semua itu ya udah mereka ini kan, inilah namanya game, mereka yang atur gitu ya. Mereka-mereka ini juga yang ini ya kan, media udah mereka kontrol. Jadi pas lagi mau dia udah keluar berita-berita negatif. Begitu mau dia naikkan dikit, mau dikasih hijau market, ya beritanya berita positif. Begitu aja. Nah, satu lagi itu yang ini, hari ini BlackRock udah ketahuan. Hari ini berita keluar soal BlackRock udah ketahuan sekali, udah kebaca sekali kalau sebenarnya inilah mereka mau mengontrol. Inti-intinya uang, kekuasaan ya. Karena ketahuan hari ini berita BlackRock tiba-tiba mau buat ini, dia bangun transaksi kripto ya, bisa trading gitu ya untuk klien-kliennya begitu ya kan. Nah di situ kita udah kebaca, jadi skenarionya akhirnya satu persatu udah kebaca ya. Bulan Mei yang si Elon Dam itu udah kita tahu belakangnya si BlackRock ini ya. BlackRock, orang-orang bank sama Federal Reserve ya, itu satu golongan. Itu BlackRock kan dia perbankan, sama lah Goldman Sachs, BlackRock ya kan, JP Morgan ya kan, semua mereka itu ya. Nah BlackRock yang udah paling gede sekarang ini. Nah dia yang mau cengkram, kelihatan sekali dia yang mau cengkram ya kan. Di mana dia mau cengkram udah kebaca sekarang, ketahuan skenarionya dari awal. Karena dia juga pemegang saham ketiga besar di Tesla, dia punya mungkin itulah pressure dari mereka juga, si
si Elon jadi orang jahat gitu ya, dibanting lah dengan alasan ya kan energi nggak bisa mining ini itu mining buang energi ya kan. Ternyata sasarannya kemana? Awalnya itu rupanya dibuang habis gitu, mining dijelek-jelekkan, ya kan? Nah baru dia masuk ke saham mining, dia kuasai itu mining. Ya, target utamanya dia tanam kukunya, cakarnya dia tanamkan ke mining dulu tuh. Jadi harga dijatuhkan dulu, dibanting bulan 5-6 itu rupanya sasaran dia mining dulu. Ya kan? Nah, mining udah dia masuk, dia kuasai satu-satu ya kan? Nah, sekarang baru lagi dia mulai kelihatan lagi di mana dia mau mainkan di market sekarang. Ya kan, mulailah dia buat tradingnya ya kan. Nah, jadi udah ketahuan mereka mau kuasai. Ujung-ujungnya mau mereka yang kontrol market Bitcoin ini. Ya. Jadi ya begitu. Maka udah kelihatan tuh jinnya dia, setannya dia, nanti yang jadi malaikat dia juga gitu. Nah, nanti pas lagi ini keluar setannya, udah setan lagi dia gitu. Ya mereka-mereka lah itu. Ya, ketahuan sekali. Sangat-sangat ini. Berarti udah ke depan itu udah kebaca sekali. Ujung-ujungnya ya Bitcoin ini masih tetap mereka powernya besar. Cuma yang bisa saingin mereka Cina satu. Karena kenapa? Holder terbesar Bitcoin kayaknya masih Cina gitu. Ya. Dan di situ yang bisa ngebalance mereka. Mungkin pun mereka masih bisa juga kalau Cina mau main kan masih bisa, karena sebelum dibanting itu, sebelum mining di ini Cina tutup mining pun, itu holder terbesar di Cina itu Bitcoin 4:1 saat itu dulu ya. Jadi kalaupun mereka mau ini, mereka naik sedikit, Cina turun sedikit juga, saya rasa masih Cina juga, orang-orang Cina di sana yang holder terbesar juga gua rasa gitu. Cuma orang Cina nggak ada niat mau kuasai market kayak mereka. Nah kalau mereka ini dia tanam kuku-kukunya udah kelihatan mau kuasai market, mau kontrol, mau jadi inilah. Ya, ujung-ujungnya selalu begitu mereka. Power and money, ya kan, uang dan kekuasaan, itu aja yang selalu mereka mau mainkan. Jadi nggak bisa, hukum pun nggak nyentuh mereka ya kan. Soalnya udah ketahuan dari dulu. Misalnya JP Morgan udah terlalu terkenal dia mainkan market itu silver perak ya, berkali-kali ketangkap ya, cuma penalti, nggak ada hukuman gimana, nggak ada penjara. Ada pernah sekalipun dia punya CEO atau apa yang nanggung gitu ya. Jadi orang kerja lah, anak buah yang nanggung. Jadi selalu begitu ya kan. Nah, jadi market hari ini kelihatan ini sekarang ini market ya, mereka nggak, udah kelihatan ini yang mainkan bandar juga ya kan. Jadi bandar udah kelihatan berapa hari ini ya, mereka makannya makan orang-orang yang pasang leverage aja. Dia short squeeze, long squeeze nanti ya kan. Jadi itu target aja mereka, karena semua kalau dibilang pemain-pemain besar belum gimana ini ya, mereka juga parkir duit di samping, malah lebih banyak USDT mereka staking staking USD ya kan, kayak Terra punya stablecoin masih bagus. USDT banyak juga mereka masih hold dengan lihat news jelek, tapi ternyata USDT juga banyak orang-orang Kongres, orang legislatif juga yang hold juga staking USDT makan bunga ya. Jadi mereka juga lah hantunya mereka, setannya mereka, malaikatnya mereka, tinggal mereka main perannya aja ya kan. Itu aja sih. Jadi kita itu yang harus hati-hati lihat ya kan. Cuma tetap harus hati-hatilah ini ke depannya market yang
udah ini kan, ditambah lagi situasi yang nggak jelas juga. eh, ini saya baca berita kemarin, menurut intelijen Amerika, itu Rusia 70% udah siap perang itu. Ready, 70%, 75% ready to war katanya kan. Ya tapi gua yakin war juga kalau memang terjadi konflik senjata juga di kisaran situlah, mungkin di Crimea gitu ya. Kalau untuk World War III belum lah. Juga dia mungkin sambil nunggu, kita lihat nanti begitu Cina selesai Winter Olimpiknya gimana lagi. Ada yang prediksi akan Cina serang Taiwan. Maka ini market juga banyak ya, konflik geopolitik itu ngaruh ke kita, makanya harus hati-hati di market. Tapi uh, secara politik, karena saya paham dikit geopolitik juga, saya tahu banyak yang Cina nanti habis winter akan serang Taiwan, saya nggak yakin Cina akan pakai serangan gitu. Cina dia akan pakai soft itu, ujung-ujungnya pasti terambil. Taiwan pasti pasti ini. Saya seperti tahun lalu saya ngomong sama adik saya, teman saya yang di Hong Kong, saya bilang Hong Kong akan terambil tanpa ini kan. Memang awalnya demo-demo dia kan, sekarang udah diem kan Hong Kong kan. Secara ini ya udah mulai mereka akui, mereka udah masuk, udah diem juga gitu ya kan. Nah Taiwan juga saya yakin China nggak akan lakukan perang kalau bukan ini ya. Mereka nggak pakai, nggak kayak Amerika. Amerika ini memang dari dulu kalau udah Demokrat yang pegang ya kan selalu perang, apalagi kondisi krisis, udah penyakit mereka gitu, selalu begitu, mereka harus ciptakan perang gitu ya. Apalagi masa krisis, mau cari duit juga mereka kan, penjualan senjata lah ini itu penyakit dari dulu orang Demokrat itu ya. Jadi makanya kita market ya lihatlah, hati-hati aja, nggak terlalu ini. Ada yang tanya saya bangun pagi, ada yang tengah malam komen, Om bisa serok ya. Market gitu lo mau serok apa? Lu serok sekarang, lihat dia naik hijau 3%, 4%, 5%, begitu turun 10-15%. Ngapain ini? Kalau mau serok nanti tunggu, sabar aja, tunggu dia banting saat merah baru serok. Jangan tiap kali hijau mau serok, waktu merah takut nggak berani serok ya kan, gitu. Ya sabar aja lah, tunggu dia ini lagi ya kan. Eh, Apalagi hari ini pengumuman CPI banyak, ini pengaruh sekali CPI, sangat penting ini ya. Jadi malam ini pasti mereka nunggu lihat gimana hasilnya ya kan. Kalau saya rasa andai kata benar di 7273 ya, mungkin ya BTC saya rasa bisa dia naik ke 46 gitu. Kemarin itu 45-400 kan udah ke reject gitu ya, nggak sanggup ke 46 gitu ya. Di 45-400 udah ke reject ke bawah ya. Kita lihatlah, andai kata malam ini CPI-nya mungkin 7,2, nggak terlalu gimana ya. Mungkin bisa aja nanti BTC 45-46 gitu ya. Sementara dia hijau ke atas, tapi andai kata lebih dari itu, kalau tinggi 74-75 aja mungkin bakal merah gitu. Karena Pak, para orang-orang Wall Street pasti akan buang barang. Nasdaq kalau buang barang, equity lepas barang, ya pasti efeknya ke kripto pasti merah gitu. Biasanya sih gitu ya. Jadi nggak usah gegabah, lihat aja apa yang mereka mainkan. Kita yang plankton ini harus lihat arah paus gitu ya. Paus kalau serok, kita baru ikut serok. Kalau pausnya parkir uang, kayak sekarang banyak paus parkir di USD, USDT ya kan, USDC, makan bunga dulu mereka. Ya udah, kita juga ya santai, jangan paksakan ya. Jadi gitu aja. Cuaca Tokyo lagi dingin, ini lagi hujan campur es, snow ya. Paling nggak enak begini nih. Tapi ya bagusnya, kadang saya lebih suka snow campur hujan gitu. Jadi nggak becek ini, jadi air cepat dia jadi air gitu, mudah-mudahan. Tapi kalau hujannya stop, snow-nya berlangsung, ya udah putih nanti. Mungkin tengah malam ini atau nggak tahu lah. Ya gitu aja. Salam Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.